Selamat pagi Bapak Ibu, apakah bisa kita mulai rapatnya pada pagi hari ini? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, sudah terdengar. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, kami minta tolong agar peserta dapat mengaktifkan videonya, nggih, sebagai dokumentasi kegiatan koordinasi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kami mohon untuk dibuka sebentar videonya. Baiklah, untuk pertemuan koordinasi pada pagi hari ini kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Puskesmas UPTD Mojo atau yang mewakili, dan yang kami hormati Kepala Sekolah dan Guru UKS setingkat SMP dan SMP sederajat dan juga SMA sederajat di wilayah kerja Puskesmas Mojo. Pada pagi hari ini kita akan melakukan rapat koordinasi tentang program gizi remaja dalam sekolah atau madrasah sehat melalui gerakan aksi bergizi dan persiapan screening anemia remaja putri. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memulai acaranya. Untuk yang pertama, tentang materi anemia yang akan disampaikan oleh Dr. Fardila Putri. Kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu, apakah slide-nya sudah bisa terbaca di layar panjenengan semua? Sudah. Sudah, nggih. Bisa kita mulai. Untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Dr. Fardila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru pemegang program UKS, kami kemarin ada rapat dengan Dinas Kesehatan untuk kegiatan aksi bergizi dan penerapan program gizi ini pada remaja. Nah, kemarin Dinas Kesehatan itu sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk permintaan datanya. Hari ini kami sosialisasikan apa saja sih yang harus dilakukan di sekolah. Nanti sebagai fasilitator adalah Puskesmas untuk pelaksana tetap dari sekolah masing-masing. Ngoten nggih Bapak Ibu Guru. Yang pertama kaitannya dengan anemia defisiensi besi. Nah, maksudnya pemerintah ini kan untuk mengangkat si anak SMP dan SMA ini untuk generasi selanjutnya di tahun 2045 targetnya tidak menjadi beban negara, tidak menjadi ibu hamil dengan kek, tidak melahirkan anak yang BPLR, dan tidak melahirkan bayi-bayi yang nantinya akan menjadi stunting. Dimulainya dari kapan? Dari remaja ini. Dan permasalahan terbesar pada remaja di gizi adalah tentang anemia. Ini nggih, anemia pada usia 15 sampai 24 tahun itu sebesar 32%. Dan usia 4 sampai 15 tahun sebesar 26%. Anemia disebabkan oleh apa? Yang pada remaja yang banyak itu disebabkan karena kekurangan zat besi atau istilah medisnya defisiensi zat besi. Zat besi gunanya untuk apa? Sintesis hemoglobin.
Nah, di sini kan indeks besinya kurang karena kebiasaannya sudah berubah kan, dari makanan sehat sekarang jajanannya sudah mulai tidak sehat, tepung-tepungan, micin-micin seperti itu ya. Kemudian untuk kelompok usia yang berisiko anemia defisiensi besi, balita, makanya balita untuk yang makannya susah itu selalu kita cekkan HB-nya, apakah memang kekurangan zat besi. Kalau kekurangan zat besi otomatis makannya juga akan susah. Kemudian dia akan mengganggu perkembangan otak. Nah, yang akan kita bahas adalah remaja perempuan. Wanita usia produktif juga rentan kekurangan zat besi, kemudian wanita hamil dan geriatri. Geriatri ini lansia. Kemudian untuk diagnosis anemia defisiensi besi menurut WHO, kadar HB kurang dari normal sesuai usia. Kemudian HB eritrosit ini nanti kita ngelabkannya susah, ini harus di lab ya. Yang jelas untuk remaja perempuan itu kurang dari 11 itu sudah termasuk anemia. Untuk gejala klinis anemia apa saja? Stomatitis angularis atau yang disebut dengan sariawan ya. Kemudian terlihat pucat, kemudian koilonikia itu kukunya itu tidak terbentuk sempurna, dia menjadi cekung karena kekurangan zat besi. Kemudian atrofi papi lidah. Nah, ini lingkaran setan ya, kekurangan zat besi itu menyebabkan papi lidahnya halus. Kalau papi lidahnya halus, otomatis dia merasakan makanan juga nggak akan terasa enak, jadinya malah mengurangi nafsu makan. Terus untuk pucat ini ya, nanti biasanya efeknya apa? Kekurangan zat besi ini kalau di anak-anak sekolah biasanya nanti kalau upacara itu sering semaput, curiga saja ke anemia atau sering pusing. Prinsip tata laksananya mengetahui penyebabnya dan pemberian terapi pengganti preparat besi, yaitu dengan meminum tablet tambah darah. Nah, ini untuk zat besinya, jika anemia ringan diberikan tablet tambah darah sebanyak 2 tablet per hari. Ini nanti kita berikan tablet tambah darahnya bisa di sekolahan. Kemudian harapannya ada peningkatan 1-2 gram per DL dalam 2-4 minggu. Jadi minumnya tidak sehari atau 2 hari saja Bapak Ibu ya. Minumnya harus rutin 2-4 minggu. Dan untuk dosis rumatannya selama 6-8 minggu. Jadi anemia ini masalahnya kronis, enggak cepat langsung segera diatasi, susah. Nanti juga akan ada follow up. Nah, di follow up ini nanti kita cek lagi HB-nya naik atau enggak. Terus bagaimana kepatuhan minum obatnya. Kalau HB-nya kurang dari 7, maka harus dirujuk untuk mendapatkan transfusi darah atau dicari penyebab yang lain. Karena anemia tidak hanya kekurangan zat besi, juga bisa penyakit darah yang lainnya. Cukup nggih untuk yang anemia, kita beralih ke slide selanjutnya. Program gizi remaja dalam sekolah atau madrasah sehat. Ini yang masalah gizi remaja tadi, untuk putra anemianya itu 12%. Ini risetnya pada tahun 2013 ya. Kemudian untuk putri anemianya itu 23%, sedangkan untuk putra dan putri pada tahun 2018 meningkat menjadi 32%. Nah, ini lingkaran setan pada daur kehidupan ini karena kekurangan gizi. Nah, kita mulainya yang kita bahas adalah dari yang remaja. Ini ya,
remaja, kalau remaja istilahnya bukan stunting, ini salah. Kekurangan energi kronis dan atau anemia. Jadi kekurangan energi kronis itu ditandai dengan lingkar lengannya kurang dari 23,5. Saringnya dulu. Ini gitu. Gitu. Ini ya yang lingkaran setan tadi saya bicarakan, dari remaja yang kekurangan energi kronis dan anemia. Saat dewasa, jika terjadi kehamilan, dia akan menjadi wanita yang kurang gizi. Dari kehamilannya menjadi ibu yang kek dan anemia. Jadi janinnya tidak cukup gizi. Terus menjadi bayi yang BBLR. BBLR adalah berat bayi lahir rendah, yaitu kurang dari 2.500 gram. Terus ini bisa menyebabkan kematian, gangguan perkembangan mental, dan menderita penyakit kronis. Bisa juga menderita cerebral palsy yang itu. Kemudian dari bayi BBLR saat menjadi anak-anak, dia beresiko tinggi menjadi anak yang stunting. Karena stunting, fungsi kognitif juga akan berkurang, pertumbuhan dan perkembangan juga akan lambat. Dari anak-anak yang stunting kembali lagi menjadi remaja yang stunting. Kemarin ini kan sudah viral ya untuk pernikahan dini di Jawa Timur. Kabupaten Kediri menempati posisi nomor 8 dengan jumlah pernikahan dini yang tinggi itu. Makanya untuk remaja ini selain diedukasi untuk masalah seksnya, gizinya juga harus disiapkan. Ya, karena dia untuk perempuan pasti nantinya akan hamil dan menjadi ibu. Sebelum hamil tidak boleh ada anemia dan tidak boleh ada kekurangan energi kronis. Apa saja penyebab masalah gizi pada remaja? Yang jelas dari intake makanan ya. Makanan sekarang banyak sekali yang tidak sehat. Kemudian untuk masalah sayur, juga banyak yang nggak doyan sayur. Keragaman pangan sebenarnya tinggi sih, tinggal kita mengelolanya ya. Kemudian asupan makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Kurang konsumsi buah dan sayur, sumber zat gizi mikro. Nah, setidaknya kalau makanannya yang nggak sehat, ya minumlah vitamin atau tablet tambah darah. Jangan makanannya seperti ini, tapi juga enggak pindah minum tambah darah. Gak iso lagi loh. Gak iso slide naik. Tidaknya lebih dari 50% remaja usia 13-17 tahun mengkonsumsi fast food setidaknya sekali dalam sehari. Kemudian yang kedua selain dari makanan adalah kurangnya aktivitas fisik. Karena remaja zaman sekarang rebahan dan nonton HP, tidak pernah melakukan aktivitas fisik, paling hanya olahraga di sekolah 1 minggu sekali. Ini sudah ada risetnya ya, hanya sekitar 1 dari 10 yang melakukan aktivitas fisik selama 60 menit setiap hari. Mengapa sih gizi remaja penting? Tadi sudah saya jelaskan di awal ya, karena remaja ini adalah mengawali kehidupan
dari nanti menjadi ibu hamil, kemudian melahirkan bayi, merawat anak, itu seorang remaja harus terpenuhi dulu kebutuhan gizinya. Kemudian untuk komponen gizi remaja dalam sekolah atau madrasah sehat. Nah, ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu yang di sekolah ya. Yang harus dilaksanakan itu apa saja agar gizi remajanya itu terpenuhi. Tidak hanya dari segi makanan atau tablet tambah darah, dari pendidikan kesehatan juga dimasukkan. Jadi nanti akan ada pendidikan gizi. Mungkin bisa dimasukkan materinya ke pendidikannya pelajaran biologi atau mungkin pelajaran olahraga juga bisa. Kemudian optimalisasi aktivitas fisik. Misalnya diadakan untuk peregangan saat di tengah pelajaran. Kemudian pembinaan kader kesehatan sekolah. Yang kedua dari pelayanan dari kesehatan. Sarapan dan pemberian tablet tambah darah rematri. Kita selalu memfasilitasi pemberian tablet tambah darah. Tapi untuk minumnya, Bapak Ibu guru yang memantau. Jangan tablet tambah darahnya dibagikan terus nggak di follow up, diminum apa dibuang atau tetap di tasnya anaknya, kita nggak tahu ya. Kalau sudah di sekolahan berarti tanggung jawabnya sudah berpindah ke Bapak Ibu gurunya yang di sekolah. Kemudian untuk penjaringan kesehatan ini sudah kita laksanakan, pengukuran, pemeriksaan tinggi badan itu setiap tahun sekali. Kemudian pembinaan lingkungan sehat. Pembinaan lingkungan sehat ini meliputi pembinaan kantin sehat. Jadi yang dijual itu harus dipantau juga makanannya sehat apa enggak. Yang dijual micin-micin semua. Kemudian pemanfaatan pekarangan sekolah. Kebunnya ditanami sayuran hijau. Ini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dari pendidikan kesehatan. Pendidikan gizi ini bisa dilaksanakan untuk mengubah sikap dan perilaku untuk mendukung pemenuhan gizi seimbang pada peserta didik. Nah, masalahnya si anak sendiri ini kan kurang edukasi juga tentang masalah gizi. Seberapa porsi karbohidrat yang dimakan, protein yang dimakan, sayur, buah. Nah, itu dimasukkan ke pelajaran. Nanti bisa masuk intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler, dimasukkan 1 minggu sekali. Monggo bisa diadakan pelajaran sendiri atau digabungkan dengan pelajaran apa. Bisa sarapan bersama, konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri ya, rematri itu. Kemudian pemberian materi pendidikan gizi. Jadi Bapak Ibu guru tadi setelah ini kita beri materi ini, nanti dipelajari agar Bapak Ibu gurunya bisa memberikan materi ke muridnya. Kemudian umpan balik guru terhadap bekal sarapan yang dibawa peserta didik. Nah, ini rapor kesehatanku ini seperti buku KIA kalau pada ibu hamil ya. Di sini nanti dipantau tentang tingginya, berat badannya, terus status gizinya seperti apa, itu per kita screening per tahun itu ada 3 tahun. Masalahnya kita ada ini rapor nanti akan dibagikan oleh Mbak Desi selaku PJ ARU, pemegang program remaja, tapi tidak akan cukup untuk dipakai semua siswa. Jadi nanti digandakan sendiri oleh sekolah. Kemudian membaca tentang gizi ini juga mulai digalakkan, dilaksanakan seminggu sekali, 15 menit pada jam literasi sekolah. Ini semuanya cukup 1 minggu sekali, atau bisa dipakai drama misalnya tentang gizi, atau buku bacaannya ini ditaruh di perpustakaan, seperti itu ya. Kemudian aktivitas fisik. Peregangan setiap pergantian jam pelajaran. Kemudian
ekstrakurikuler wajib pasti ada ya, olahraga. Kemudian optimalisasi jam pelajaran olahraga, kreasi gerakan peregangan, nanti siswa yang memimpin peregangan. Pembinaan kader kesehatan sekolah, ini kader UKS ya yang dibina, agar bisa menularkan ke teman-teman yang lainnya. Ini pelayanan kesehatan, minum 1 tablet tambah darah per minggu dan sarapan bersama. Ini yang kemarin sudah kita galakkan dengan aksi bergizi, kemarin penggalakannya di SMP Mojo dan beberapa SMP yang lain. Setelah ini wajib dilaksanakan 1 minggu sekali oleh sekolah. Monggo disepakati hari apa? Kalau kemarin kata Bu Gesi sudah disepakati hari Jumat, jadi nanti hari Jumat setiap siswanya disuruh membawa sarapan, kemudian disuruh minum tablet tambah darah, terus untuk dokumentasi bisa dikirim ke kita sebagai fasilitator, oke? Nanti pas sosialisasi, pas ada perkumpulan orang tua atau wali murid nanti disosialisasikan. Kenapa kok setiap Jumat itu anaknya disuruh bawa bekal, kok disuruh minum tablet tambah darah, seperti itu ya. Karena ini sudah dicanangkan oleh Kemenkes dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, jadi kita yang di bawah harus melaksanakan. Penjaringan kesehatan sudah kita laksanakan, screening kesehatan 1 tahun sekali untuk kelas 1 pada pertama kali masuk, dan kelas 2 sampai 6, 8 sampai 9, 11 sampai 12. Sudah 1 kali dalam setahun. Pembinaan lingkungan sehat ini dilaksanakan oleh sekolah, kantin sehat. Kemudian pemanfaatan pekarangan sekolah, ditanami toga, ditanami tanaman sayuran. Nah, ini aksi bergizi yang akan dijelaskan oleh Mbak Gesi ya. Kemarin kita sudah melaksanakan pencanangan, ini akan dilaksanakan rutin setiap minggu, 1 kali seminggu. Silakan Mbak Gesi. Oke, terima kasih untuk Dr. Dila atas materi yang telah diberikan tentang mengenai anemia ya Bapak Ibu ya. Ini saya akan membahas sedikit, insya Allah pihak sekolah sudah dijelaskan dari Dinas Pendidikan yang terkait ya. Jadi ini kita ingin rencananya mau berkoordinasi bersama terkait aksi bergizi ini. Jadi memang aksi bergizi ini bukan hanya kegiatan yang diperuntukkan untuk milik kesehatan sendiri ya. Jadi emang ini untuk kolaborasi kita bersama gitu ya. Kemudian apa sih manfaatnya dari aksi bergizi ini? Sebenarnya aksi bergizi ini suatu aplikasi kita untuk mencegah anemia dari adik-adik khususnya di remaja putri. Nggih. Kemudian yang kedua di sini untuk mengurangi untuk pencegahan kita adanya penurunan angka stunting. Jadi harapannya tidak ada anak-anak yang stunting atau kekurangan gizi khususnya pada remaja putri gitu ya. Terus apa sih kegiatannya dari aksi bergizi ini? Jadi bulan Oktober kurang lebih tanggal 26 kita sudah mencanangkan tentang terkait aksi bergizi ini dari SMP 1 Mojo, kemudian ada beberapa sekolah yang lain yang sudah melaksanakan, dan ini pengaplikasiannya. Jadi perlu ditekankan kegiatan ini memang harus rutin dilakukan setiap minggunya. Jadi 1 kali dalam seminggu untuk mengiringi remaja putri minum tablet tambah darah bersama. Terus kegiatannya apa aja? Nah, kegiatannya yang pertama ini, kita lakukan aktivitas fisik bersama. Jadi aktivitas fisik nggak harus di lapangan, nggak harus akan lebih baiknya peregangan di lapangan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan dilakukan bersama, bisa dilakukan sebelum jam pelajaran di dalam kelas juga nggak apa-apa kalau memang tidak memungkinkan dilakukan di luar. Kemudian yang kedua ini membawa bekal dari rumah, kemudian dilakukan sarapan bersama. Jadi ini diharapkan semua siswa baik remaja putri maupun remaja putra membawa bekal bersama. Jadi alangkah lebih baiknya memang harus
sesuai dengan isi piringku ya. Seperti ada lauk, ada buah, ada nasi, kemudian ada sayur. Harapan kita seperti itu. Jadi untuk kadang kita kesulitan untuk menjelaskan kepada siswa-siswa harus seperti ini loh bawanya. Nah, yang penting pertama minat dari siswa dulu. Jadi minimal yang pertama siswa harus membawa, entah itu kadang harus mie instan walaupun hanya nasi dan telur. Memang kadang alasan orang tuanya masih repot, jadi bisanya membawakan bekal seperti ini. Nggak apa-apa, kita nggak perlu mematahkan itu. Yang penting anak harus minat membawa dulu. Setelah itu, untuk beberapa minggu kemudian baru kita jelaskan, ini loh nak, yang benar itu bawanya ini. Minimal harus ada sayurnya, minimal harus ada buahnya. Buahnya bebas, nggak harus mini pisang boleh lah, seperti itu ya. Jadi kita harus mengedukasinya secara perlahan-lahan. Nggak bisa langsung sesuai harapan kita. Yang penting anak mau gitu ya. Kemudian untuk langkah yang ketiga ini kita beri edukasi kesehatan dan gizi. Jadi untuk edukasi dan kesehatan ini nanti yang sudah Bu Dokter jelaskan, nanti saya akan memberikan buku rapot kesehatan ya. Ada 2 macam. Ini untuk yang hijau ini tentang kesehatan informasi. Jadi informasi yang terkait masalah kayak pubertas, kemudian kesehatan reproduksi, atau mungkin gizi seimbang itu ada di materi ini. Jadi monggo Bapak Ibu bisa menyelipkan edukasi kesehatan ini bisa pada, mungkin ada sesi literasi di sekolah, kita cukup melakukan 15 menit edukasi ke adik-adik, nggak perlu panjang, kadang adik-adik nggak bisa menerima gitu, jadi nggak perlu lama-lama, yang penting pada hari itu juga dilakukan serentak per kelas gitu, nggak apa-apa gitu nih. Kemudian untuk langkah yang 4 ini, rematri atau remaja putrinya minum tablet tambah darah bersama. Jadi setelah diedukasi, setelah sarapan, setelah aktivitas fisik, adik-adik minum tablet tambah darah bersama. Jadi soalnya potensi untuk diminum kalau minum konsumsinya bersama-sama itu lebih mudah kita dalam merekap atau memantau. Kalau tablet tambah darahnya dibawa pulang, nah itu kita kesulitan untuk memantau. Yang dikhawatirkan obatnya nanti bisa dibuang, mungkin disimpan. Nah itu kan kita kesulitan untuk memantau. Alangkah lebih baiknya kita tentukan hari, misal kita sepakati di hari Jumat. Jadi segala aktivitas dari mulai aktivitas 1 sampai aktivitas 4 kita lakukan di hari yang sama. Jadi nanti siapa yang mantau tablet tambah darah ini? Nah, kita sebagai fasilitator puskesmas telah memberikan distribusi tablet tambah darah, nanti yang memantau dari pihak sekolah. Jadi sekolah kan gurunya cuma 1, terus mantaunya gimana Bu Gesi? Bilang seperti itu nih. Bisa dibantu oleh kader sekolah. Jadi kader sekolah minimal harus ada. Tadi sebenarnya kader itu targetnya 10% dari jumlah siswa. Katakanlah kayak di SMA Mojo itu muridnya 1000. Berarti kalau 10%-nya harus ada 100 kader sekolah. Nah itu pasti ada di tiap-tiap kelas ya untuk kader sekolahnya. Nah itu nanti kader sekolah yang akan ikut membantu memantau pemberian atau konsumsi tablet tambah darahnya gitu ya. Perannya remaja laki-laki apa? Tetap ada perannya. Perannya sebagai memotivasi. Jadi memotivasi untuk remaja putri dan saling mengingatkan, ayo sudah diminum apa belum. Jadi tetap ada peran dari remaja putra juga untuk mengedukasi, memberi, saling mengingatkan gitu ya. Jadi nanti hasil contoh rekapannya seperti ini nih. Setelah remaja putri, sebenarnya kita kemarin sudah punya aplikasi yang terbaru ya. Namanya itu aplikasi Ceria, Cegah Remaja Indonesia Anemia. Jadi harapannya di sini dengan aplikasi ini kita lebih mudah untuk memantau siapa saja yang sudah minum, siapa saja yang belum minum gitu ya. Tapi aplikasi ini masih maintenance, masih kita perbarui dari pusat. Jadi harapannya aplikasi ini nanti langsung nge-link ke aplikasi saya yang ada di puskesmas namanya Gizi Terpadu. Jadi memang harapannya itu kita lebih mudah untuk memantau, tetapi memang aplikasi ini memang belum berjalan dengan maksimal. Jadi bisa menggunakan pakai manual dulu nih Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang lebih
dimudahkan lagi dari Dinas Kesehatan untuk kita dapat memantaunya lebih mudah ya. Jadi minimal pakai form tablet tambah darah yang ada di bawah kanan saya ini ya. Jadi ada kolom ini isinya ini terkait nama peserta, nama remaja putri, kemudian dimasukkan NIK-nya, kemudian bulannya ini cukup diconteng aja nggak apa-apa. Jadi misal bulan ini ada 4 minggu, berarti tinggal diconteng aja siapa yang minum, siapa yang nggak minum. Ini dibuat aja per kelas biar enak. Jadi nanti setiap 1 bulan sekali nanti dikumpulkan di guru UKS-nya, nanti direkap gitu. Jadi minimal 1 kelas itu nanti memantau remaja putrinya ada berapa. Jadi lebih enak. Kita lebih kerucutkan lagi, soalnya sistemnya kita jejaring ya Bu. Jadi dari fasilitator, kemudian turun ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah ke guru UKS, kemudian ke siswa. Jadi memang kadang penyampaiannya itu nggak bisa maksimal, tapi memang kita harus coba ya, mudah-mudahan tetap sesuai harapan kita, seperti itu nih. Kemudian ini untuk pilot program aksi bergizi, yaitu dari tablet tambah darah, kemudian kita tetap berikan edukasi gizi, jadi minimal 15 menit untuk memberikan edukasi kepada siswanya, kemudian tetap kita komunikasi. Nah ini untuk pelatihan berjenjangnya di sini dari mulai fasilitatornya dari kabupaten, kemudian turun ke guru, kemudian ke siswa. Jadi harapannya memang siswa proaktif dalam kegiatan ini ya. Terus tidak lupa tetap melakukan koordinasi dari multisektor. Jadi dari mulai dinas kesehatan, dinas pendidikan, kemudian kantor Kementerian Agama. Terus ini untuk tingkat keberhasilan. Jadi tingkat faktor keberhasilan dari aksi bergizi ini yang pertama dari komunikasi, kemudian kita saling advokasi, saling kolaborasi. Jadi untuk keberhasilan mencegah stunting juga anemia pada remaja putri khususnya nih. Nah, kemudian ini untuk action kita ya Bu ya, mohon diperhatikan sejenak. Ini memang kegiatan kita yang sudah saya bahas di grup, ini memang kegiatan masal di bulan Februari. Jadi kita melakukan Februari ceria, judulnya seperti itu nggih. Jadi memang ini memang tuntutan dari Bupati, kita memang agak geraknya lebih cepat. Jadi harapannya itu dari Bupati bulan Maret itu sudah terscreening semua. Lah kalau Bupati sudah menuntut Dinas Kesehatan di bulan Maret, berarti kita harus maju di pertengahan bulan Maret. Kalau Dinas dituntut untuk pertengahan bulan Maret, berarti kita harus selesai di bulan Februari, Bu. Seperti itu. Jadi ini saya jelaskan sedikit, ini nanti tentang teknisnya atau alurnya kita nanti bergerak ya Bu. Jadi nanti kita sekarang sebelumnya kita ada 11 sekolah, ada 12 sekolah. Jadi alhamdulillah kita ketambahan 5 sekolah, khusus terutama ada di SMP Al-Munifa, SMP Az-Zahir, SMP Queen 2, SMK Ma'arif. Alhamdulillah kita ketambahan beberapa sekolah, ada SMP Wahidiyah juga. Jadi ini kita ada SMP dan SMA di wilayah kerja Mojo, ada 17 sekolahnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa kerjasama bersama Bu ya untuk menyelesaikan kegiatan ini. Kegiatan di sini screening anemia dengan pemeriksaan HB. Jadi memang sasaran kita ini dari remaja putri kelas 1 aja Bu. Jadi kita pakai kelas 1, SMP kelas 1, SMA-nya juga kelas 1. Jadi targetnya kelas 7 sama kelas 10 remaja putri. Kenapa kok hanya kelas 1 aja? Memang kita terkait dari distribusi hemoglobin atau alatnya HB yang dari dinas ya Bu. Jadi ini kita memang kita peruntukkan terutama di remaja putri kelas 1 dulu. Tujuannya apa? Yang pertama kita deteksi dini anemia pada remaja putri. Jadi untuk mengetahui anemia selain dari klinis yang Bu Dokter tadi jelaskan seperti pucat, kemudian tangannya cekung, kemudian lidahnya yang mulus atau halus, ini juga bisa kita lakukan untuk penegakan diagnosa dengan pemeriksaan laborat gitu ya. Jadi nanti kita laksanakan serentak, pelaksananya terintegrasi melalui penjaringan kesehatan. Jadi yang tahun kemarin kan kita sudah melakukan penjaringan kesehatan di tahun yang kemarin. Tahun ini kita laksanakan bersamaan. Jadi bersama dengan penjaringan kesehatan yang setiap tahun dan juga pemeriksaan HB atau pemeriksaan anemia.
Terus ini untuk alur anemia yang monggo jenengan screenshot juga enggak apa-apa, tapi nanti saya share di grup ya untuk materinya. Ini target kita ke remaja putri Bu ya, kelas 1 aja. Jadi SMA kelas 1, SMP-nya juga kelas 1. Kita lakukan pemeriksaan HB. Nanti kalau ditemukan hasilnya negatif itu kalau lebih dari 12. Jadi kalau nanti HB-nya kok lebih dari 12 berarti dia tidak mengalami anemia. Jadi tetap dilanjutkan pengkonsumsiannya seminggu 1 kali aja sesuai ketentuan hari Jumat itu ya Bu. Kemudian untuk kalau memang hasilnya dikatakan positif itu kalau terkena anemia ringan, sedang, dan berat ada kriterianya. Kalau ringan ini HB-nya 11 sampai 11,9. Untuk anemia sedang 8 sampai 10,9. Anemia berat kurang dari 8, ini yang kronis yang patut diwaspadai nih Bu ya. Jadi untuk ringan dan sedang ini gimana tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjutnya nanti Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oh ya, untuk anemia ringan dan anemia sedang ini tindakannya seperti apa bila kita menemukan remaja yang mengalami anemia ringan dan sedang? Kita rujuk ke puskesmas. Sebelum kita rujuk, nanti pada saat pelaksanaan kita akan beri tablet gitu. Kita sangoni ibaratnya gitu ya. Jadi nanti untuk anemia ringan itu 1 tablet per hari. Gitu. Jadi beda kayak orang nggak anemia, orang anemia ringan nanti minumnya 1 tablet per hari. Kemudian untuk yang anemia sedang 2 tablet per hari. Jadi agak blenger Bu ya, tapi ya tetap harus dilakukan untuk mencegah jangka panjangnya ibu hamilnya menjadi anemia. Jadi pencegahannya seperti itu. Yang ketiga ini kita edukasi untuk asupan gizinya. Yang keempat kita follow up dalam 2 sampai 4 minggu. Jadi kita beri antara 2 sampai 4 minggu kan bingung Bu. Jadi kita sepakati aja per 3 minggu. Jadi semua remaja yang kena anemia ringan dan sedang mengonsumsinya sampai 3 minggu. Nanti 3 minggu kita follow up. Lah follow up-nya ini nanti bisa berkunjung ke puskesmas gitu nih. Karena berhubung dikatakan memang remajanya sakit, berarti harus memang berobat sesuai. Kalau punya BPJS ya berarti pakai BPJS. Kalau memang umum nanti untuk pemeriksaan HB-nya harganya 10.000 seperti itu ya. Tapi ini nanti kita utamakan yang lebihnya kita edukasi sama kita lakukan screening. Utamanya itu untuk follow up nanti kita pikir selanjutnya ya Bu. Yang penting kita jalankan screening sama edukasinya kepada siswa dulu gitu nih. Untuk memang anemia berat ini nanti ya segera kita beri rujukan untuk segera ke rumah sakit ya. Yang dikhawatirkan memang bukan karena kekurangan zat besi aja, mungkin ada faktor penyakit yang lain seperti itu. Terus kemudian ini ada lembar form persetujuan atau inform consent. Ini memang kita tindakannya kan sedikit menusuk jarum ya Bu ya. Jadi harapannya orang tua mengetahui hal ini. Jadi nanti untuk formnya akan kita share di grup. Jadi saya harapkan sekolah untuk segera memperbanyak atau menggandakan dan nanti akan diisi oleh minimal orang tua atau wali murid gitu ya. Terus ini monggo bisa di screenshot ya Bu ya. Ini untuk tugas sekolahnya. Jadi yang pertama ini guru menginformasikan kepada orang tua khususnya remaja putri kelas 1 sama kelas 10 terkait kegiatan screening kita ini. Kemudian yang kedua, sekolah menggandakan form atau inform consent lembar persetujuan. Yang form yang saya jelaskan tadi, nanti monggo diperbanyak dan disebarkan oleh seluruh siswa khususnya remaja putri, nanti segera diisi gitu Bu ya. Jadi minta persetujuan dari orang tua. Mohon dijelaskan kalau memang ini kegiatannya screening besok itu memang tidak dipungut biaya untuk di sekolahnya Bu ya. Kemudian yang ketiga ini saat pelaksanaan mohon remaja putri untuk membawa yang satu pertama lembar form yang tadi dibawa jangan sampai ketinggalan. Kemudian yang kedua membawa form screening. Nanti saya akan saya pak per sekolah ya Bu ya untuk form screening yang biasa kita lakukan di tahun yang kemarin. Jadi nanti saya pak besok atau lusa gitu mohon perwakilan
mengambil ke puskesmas gitu Bu ya. Jadi nanti biar apa? Biar enak segera terisi gitu Bu ya. Kemudian yang ketiga ini membawa 1 lembar fotokopi KK. Minta tolong yang jelas fotokopinya nih, biar NIK-nya bisa terbaca. Gitu. Jadi nanti 3 lembar ini bisa di-strapler jadi 1. Jadi pada saat screening nanti lebih mudah saat pelaksanaan. Yang dipersiapkan di sekolah apa? Ini pertama nanti mohon disiapkan untuk 1 ruang, bisa pakai ruang laborat atau pakai aula atau mungkin pakai ruangan siswa yang kosong bisa, boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti di depan ruang nanti pengukuran berat badan sama tinggi badan nanti oleh kader sekolah. Jadi nanti bisa disiapkan untuk timbangan berat badan sama pengukur mikrotoa atau pengukur tinggi badan ya Bu. Nanti mohon disiapkan di depan ruang, nanti di dalam ruangnya meja pertama ini memastikan kelengkapan berkas. Jadi nanti siswa masuk, gurunya nanti menyiapkan formnya ini sudah lengkap belum? Kalau belum lengkap, dilengkapi dulu gitu ya. Jadi ada 3 lembar ini yang harus guru pastikan kelengkapannya gitu. Yang kedua, ini meja 2-nya ini pemeriksaan screening. Jadi nanti tetap kita lakukan pemeriksaan ini untuk oleh nakes kita. Jadi nanti udah mulai pemeriksaan indera dari mata, kemudian telinga, gigi, seperti biasa di tahun kemarin. Kemudian meja yang ketiga nanti kita lakukan pemeriksaan HB atau hemoglobin. Ini yang ditusuk jarum sedikit itu nanti di meja yang ketiga. Kemudian meja yang keempat untuk pemberian tablet tambah darah dan rujukan. Ini nanti kalau memang HB-nya kok terkait anemia rendah atau sedang, bahkan berat, ini nanti segera kita beri tablet tambah darah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Gitu. Kalau memang membutuhkan rujukan, ya nanti akan kita beli pengantar mungkin ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit gitu ya. Yang kelima ini untuk pengumpulan berkas dan rekap oleh kader sekolah. Jadi nanti minta bantuan kader sekolah untuk nanti membantu menginput data atau merekap gitu. Soalnya memang untuk kegiatan pemeriksaan HB ini kegiatan yang lain daripada yang lain Bu ya. Jadi kita menggunakan aplikasi yang terbaru. Jadi saya nanti juga akan menginput pada aplikasi Gizi Terpadu. Jadi itu nanti akan memasukkan data per by name. Jadi per satu nama siswa dari mulai NIK, nama orang tua dan lain-lain itu nanti akan masukkan satu persatu. Jadi saya juga butuh waktu agak berapa minggu untuk ditarget dari dinas lebih cepat sebelum bulan Maret. Kemudian ini untuk hasil rekap datanya. Jadi yang saya butuhkan untuk aplikasi beberapa anak, kemarin saya sudah hitung. Jadi terkait untuk jumlah kita memang ada 1.200 remaja putri. Jadi harapannya nanti banyak sekali, mudah-mudahan kita bisa lakukan dalam bulan Februari ini Bu ya. Mudah-mudahan enggak molor-molor, jadi nanti saya ngerekapnya juga enggak harus terburu-buru gitu Bu ya. Jadi yang saya butuhkan ini anak keberapa, kemudian tanggal lahirnya siswa, nomor kakaknya siswa, ada NIK siswa, kemudian nama siswa. Nanti untuk berat badan dan tinggi badan sama kadar HB ini nanti saya yang mengisi Bu. Jadi nanti saya mengisi waktu pelaksanaan itu, kemudian ada nama orang tua, NIK orang tua, kemudian nomor telepon atau nomor HP orang tua, dan alamat lengkap beserta RT RW gitu ya. Nanti di sesi akhir nanti kita sama-sama diskusi lebih baiknya Bu ya. Jadi memang ini nanti saya akan masukkan satu persatu sesuai dengan, jadi satu anak ini nanti saya harus memasukkan beberapa kolom ini. Jadi nanti mohon jenengan nanti habis ini saya kasih form ini, nanti diurutkan sesuai kelas Bu ya. Jadi cukup remaja putri aja, enggak usah dimasukkan remaja putranya. Jadi misal kelas 7A, A sampai akhir absen, habis itu 7B sampai akhir absen. Jadi secara berurutan. Jadi nanti pelaksanaan kita waktu screening itu juga masuknya per kelas. Jadi per kelas, misal 7A dulu diselesaikan, habis itu 7B diselesaikan, 7C dan seterusnya gitu. Jadi biar nggak ada yang tertinggal atau terlisip berkas kita bersama gitu ya.
Oke. Kemudian ini hasil pelatihan saya yang kemarin, ada beberapa modul atau apa materi ini bisa jenengan unggah di ini ya Bu, http://bit.ly UNICEF aksi bergizi. Jadi di filenya ini ada beberapa pengaplikasian, bisa dengan metode game, misal tebak-tebakan apa protein hewani apa, protein nabati apa, lah seperti game challenge gitu, enggak apa-apa. Jadi di sini monggo bisa diunduh buat apa, buat materi. Oke. Oke. Untuk materinya sudah selesai, sudah saya share. Monggo kalau ada bisa kita sama-sama sharing aja Bu ya. Jadi lebih enaknya seperti apa gitu ya. Kalau rencana saya sih nanti kita lakukan di awal Februari, mungkin mulai tanggal 30 Januari besok itu nanti saya mulai membuatkan jadwal untuk beberapa sekolah. Jadi nanti pengaplikasian atau alur pelaksanaannya nanti seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi nanti jenengan setor ke saya dulu data-data siswa, itu nanti saya rekap dulu awal, habis itu untuk pelaksanaan di hari H, itu nanti masuk satu ruang dulu, nanti nah itu nanti untuk teknisnya per kelas nanti masuk satu-satu per kelas diselesaikan, nanti habis seperti itu. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ada usulan, monggo. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan, bisa langsung open mikrofon atau lewat chat. Untuk pertemuan hari ini saya rangkumkan ya, untuk kegiatan yang dilaksanakan di sekolah itu ada 2 ya. Yang pertama, pelaksanaan aksi bergizi 1 minggu sekali, wajib dilaksanakan. Kemudian pelaporan ke puskesmas. Terus yang satunya adalah pemeriksaan HB. Nah ini nanti kita yang akan muter ke sekolah-sekolah. Kemudian untuk sekolah hanya menyediakan meja-meja ya. Terus jadwalnya akan di-share oleh Mbak Kesi. Mungkin ada yang ditanyakan dari pelaksanaan aksi bergizinya atau dari pelaksanaan pemeriksaan HB-nya. Ini Bapak Ibu sudah mendapatkan sosialisasi apa belum dari Dinas Pendidikan? Monggo Pak Irham Hendi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari sekolah mana Bapak? Terima kasih Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Queen Al-Falah, Bu. Oh iya Bapak, monggo. Oke. Ada satu pertanyaan. Jadi pada semester 1 kegiatan aksi bergizi itu awalnya adalah kami mendapatkan sosialisasi informasi dari cabang dinas, cabang dinas provinsi yang ada di Kota Kediri. Bahwasanya hari itu akan ada ditentukan harinya, kemudian apa kegiatan yang ditentukan, termasuk kita juga disuruh untuk menyiapkan banner dan lain sebagainya. Tapi ternyata informasi itu tidak sinkron dengan dinas terkait. Artinya ketika kita coba konfirmasi ke dalam ini adalah PKM Mojong, ini ternyata masih menyiapkan dan menata petugas yang akan dihadirkan. Padahal hari itu kita diminta untuk melaporkan tanggal sekian, kemudian jam sekian, kemudian nanti dokumentasinya dikirimkan. Ini untuk pengalaman semester 2 ini nanti
mungkin bisa bisa disinkronkan antara nota dinas yang dari cabang dengan pihak terkait dalam menilai puskesmas seperti itu. Terima kasih Bu, itu mungkin yang menjadi pertanyaan kami agar program ini juga bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Kami selaku petugas lapangan nanti juga bisa melaporkan ke dinas terkait yang membutuhkan laporan tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, memang kegiatan pada 26 Oktober ya, kurang lebih kalau nggak salah. Memang itu kegiatan kita, saya juga memang mendadak, itu kegiatan memang dari dinas memang serba mendadak. Jadi kita koordinasinya, pemahaman kita itu hanya hanya satu, bahkan minimal 2 sekolah aja yang harus melaksanakan itu gitu. Ternyata dari dinas memang disarankan emang itu kegiatannya maintenance. Jadi nggak hanya untuk gebrakan pada bulan kemarin saja. Jadi mintanya itu memang kegiatan itu rutin dilakukan dalam 1 minggu sekali seperti itu. Jadi memang kalau memang petugas kita dengan kapasitas sekolah kita yang 17 sekolah dan SDM kita yang terbatas, memang nggak memungkinkan kalau untuk kita yang door to door dalam pelaksanaan itu gitu. Katakanlah minggu kita hanya dalam 1 bulan 4 minggu, kalau kita harus setiap Jumat berkunjung itu jujur kita enggak, SDM kita kurang seperti itu nih Pak. Jadi memang mungkin kita lebih enak koordinasinya, sekolah memang harus wajib melakukan itu dari 1 minggu sekali. Monggo bisa disepakati sesuai sekolah, mungkin di pondok enak hari Minggu atau mungkin hari apa, monggo bisa disepakati lebih waktu luangnya. Nanti kalau memang ada kebutuhan, misal sekolah ingin misal satu bulan apa 2 bulan sekali ingin dikunjungi puskesmas, mungkin buat refresh materi, itu monggo bisa dikoordinasikan lagi seperti itu. Jadi kalau harus setiap kegiatan seminggu sekali kita harus door to door ke sekolah, kita SDM kita pangapunten yang apa belum mencukupi untuk itu, ngoten. Nggih, matur suwun. Berarti ini kita sepakati seminggu sekali ngoten nggih dari sekolah, tinggal nanti mungkin isi dental ketika lembaga membutuhkan akan koordinasi ke PKM Mojo ngoten nggih. Nggih, terima kasih Bu. Mungkin terkait untuk kegiatan kita screening Februari Ceria, mungkin ada usulan atau tambahan atau mungkin ada kendala jenengan, soalnya nanti rencananya share form data rekap siswa itu nanti akan saya bagikan, mohon untuk jenengan isi seperti itu. Ada yang ada 11 apa 12 kolom seperti anak keberapa, NIK orang tua. Saya soalnya untuk data dari dinas membutuhkan itu. Kemarin sih saya koordinasi dari Dinas Kesehatan juga sudah konfirmasi, katanya form itu sudah dibagikan dari Dinas Pendidikan nggih. Nggih. Sudah Pak ya? Kami belum terima ya Bu ya? Oh, belum. Kemarin sih saya dapat dari grupnya Dinas Kesehatan itu bahwa inform konsen atau lembar persetujuan sama form rekapnya siswa itu sudah disebarkan di sekolah. Jadi sekolah sudah mulai merekap dan nanti Dinas Kesehatan tinggal meminta seperti itu sih. Tapi kalau memang belum, enggak apa-apa. Nanti saya akan tembusi lagi lewat grup UKS Pak nggih. Jadi nanti mohon untuk diisi, nanti untuk setornya bisa setor lewat grup aja enggak apa-apa. Jadi enggak perlu ke puskesmas, cukup setor aja enggak apa-apa. Nggih Bu, nggih. Bapak mau tanya dari yang perwakilan dari Queen atau dari pondok, mungkin ada kendala terkait itu enggak, pengumpulan fotokopi KK enggak Pak ya? Soalnya saya butuh fotokopi KK. Ini sasaran untuk kelas 10 ya Bu? Iya, sasaran kita ini cuma kelas 1 aja, remaja putri. Iya. Nggih.
Insya Allah. Untuk dokumen pendukung, ya kakak ya dalam hal ini mungkin Iya. kami coba akan menyiapkan lebih awal lah, nggih. Karena memang sampai hari ini ada beberapa rekan yang memang dari luar Jawa Timur, ya ini belum mengumpulkan seperti itu. Tapi nanti untuk kepastiannya berapa persentase pengumpulannya ini kami coba sekat dulu. Secara garis dokumennya sudah ada, tinggal nanti mungkin kita cek lang berapa anak yang belum. Oke. Oh, gini. Terima kasih Pak. Mungkin bisa ngasih solusi atau saran. Mungkin kalau kayaknya sekolah punya data dapodik gitu. Apa data apa itu ya Pak? Yang ada NIK-nya, ada nama orang tua dan lain-lain. Kalau memang ada beberapa kolom saya yang enggak ada di datanya jenengan, mungkin bisa itu nanti di print dulu, nanti anak yang ngisi, mungkin seperti kayak anak keberapa itu kayaknya di datanya jenengan nggak ada, mungkin bisa di print nanti adik-adiknya suruh mengisi dulu gitu. Jadi nanti saya tinggal mengisi sisanya seperti itu. Soalnya kalau itu nanti aplikasi saya itu aplikasi nasional, jadi kalau memang satu kolom itu enggak terisi, itu nanti saya nggak bisa menyimpan seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang tidak punya NIK, saya agak kesulitan dalam pemeriksaan HB gitu. Oke. Oke Bu, nanti mungkin kita bantu nggih untuk dokumen pendukungnya dari Dapodik. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah familiar ya dengan Dapodik gitu ya. Mungkin nanti kita bisa ambilkan dari situ juga. Jika nanti di data manualnya nggak ada, nggih. Terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan. Terima kasih Pak Irham. Sami Bu, nggih. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya lagi atau ada yang mau didiskusikan. Untuk sekilas aja Bu ya, ini terkait buku yang tadi. Jadi kita dari dinas itu ada 2 buku. Ini yang hijau ini untuk informasi. Jadi hijau ini terkait informasi tentang kesehatan seperti yang tadi kayak pubertas, kemudian reproduksi, gimana menstruasi lah seperti itu kita punya informasinya di buku itu. Dan yang ini rapor kesehatanku ini, jadi sebenarnya itu seharusnya penjaringan kesehatan itu enggak pakai lembar fotokopian yang seperti kita laksanakan. Seharusnya itu menggunakan buku ini. Jadi buku ini itu isinya itu hampir sama, isinya sama, kolom-kolom seperti ini. Jadi ini dikemas 3 tahun. Jadi mulai adik-adik remaja itu kelas 1 SMP atau SMA sampai kelas 3 SMP atau SMA. Jadi seperti itu. Harapannya itu satu siswa harus dapat ini, nggak hanya perempuan, laki-laki juga harus dapat. Tapi kita memang terkait distribusi dari dinas itu nggak banyak dan harus disebar ke 37 puskesmas. Jadi kita puskesmas Mojo dapatnya nggak banyak, cuma dapat berapa 4 kardus kecil gitu. Jadi nanti rencana saya akan bagikan, istilahnya kalau memang sekolah bisa mengadopsi, syukur alhamdulillah. Kalau memang enggak, yang penting tahu isinya aja gitu. Memang kita untuk materi penyuluhan, soalnya memang kita nggak mungkiri memang bukunya agak tebel, kalau memang diperbanyak memang agak kesulitan dana atau biaya gitu. Jadi saya nggak menuntut harus ada. Kemarin itu form itu sudah saya rekap sedemikian rupa biar hampir menyerupai. Jadi tetap kita nggak meninggalkan rapot kesehatanku untuk adik-adik sekolah. Gitu. Mungkin dari aksi bergizi dan screening yang kita lakukan besok, ada yang ingin menambahkan mungkin? Monggo, mumpung masih jam 10:04. Kalau memang nggak ada nanti kita akhiri, monggo.
Assalamualaikum. Permisi Bu Gesi. Oh iya, waalaikumsalam. Ya, ini dari ingin bertanya Bu. Iya, Untuk screening anemia itu kan harus mendapat izin dari wali muridnya. iya. Misalkan ada yang tidak diizinkan oleh wali muridnya, nanti ada tindak lanjutnya atau mungkin seperti vaksin, nanti ada vaksin susulan seperti itu atau bagaimana ya Bu? Oh iya. Terima Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Emi. Ini memang terkait untuk screening atau pemeriksaan HB memang saya dapatnya dari dinas itu nggak banyak, kita dibagi, memang itu dituntut dari provinsi, itu memang pendistribusiannya dari sana. Jadi saya hanya mendapat 1.200 stick atau HB. Jadi sebisa mungkin pelaksanaannya di hari itu. Jadi kalau memang misal katakanlah siswa nggak masuk atau mungkin siswa berhalangan hadir karena sakit, mungkin nggak disetujui oleh orang tua atau walinya, nanti kita skip, kita ibaratnya kita loncati, iya kita lewati. Soalnya memang kita juga memaksimalkan stick HB. Soalnya ini kegiatan kita belum tentu tahun depan akan ada lagi. Soalnya memang ini membutuhkan alokasi dana yang agak banyak, jadi kita bagi-bagi stick di semua wilayah seperti itu. Terima kasih Bu Gesi. Oke. Kemudian untuk misal inform konsen, ada yang adik-adik pondok yang jauh dari orang tua, bisa diwakilkan sama pengurusnya, boleh. Misal kalau memang pengurusnya mesti berhalangan atau kemana, diwakilkan sama guru kelasnya juga boleh. Jadi yang penting ada persetujuan dari orang dewasa gitu. Monggo ada lagi. Oke, untuk form screeningnya nanti segera saya bandel, jadi minta tolong sekolah untuk mampir nggih Bu nggih. Punten saya nggak bisa mengantarkan satu persatu, jadi memang terkait kita juga jadwalnya ngopres sekali, jadi secepatnya segera saya akan kemas. Jadi nanti monggo di hari apa nanti saya woro-woro di grup bisa mampir ke puskesmas buat ngambil form screeningnya Bu ya. Jadi bersama buku rapat kesehatanku ini. Dan nanti enggak lupa, jangan sampai lupa untuk form info konsen atau lembar persetujuannya dari pihak sekolah Bu ya, nanti yang menggandakan. Jadi saya enggak menggandakan untuk info konsennya atau persetujuan, lembar persetujuannya. Gitu nggih. Nanti formatnya akan saya kirim di link di grup UKS ya Bu ya. Jadi dari format, materi dan lain-lain nanti saya share di grup UKS. Sudah, tidak ada yang ingin kita diskusikan. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Ini sudah mengisi link absen semua yang hadir, Bapak Ibu guru. Insya Allah sudah Bu. Sudah. Terima kasih. Besar harapan saya kepada sekolah terkait kegiatan aksi bergizi kita juga, terkait pencegahan anemia pada remaja putri, khususnya wilayah Mojo. Mudah-mudahan memang bisa tersampaikan kesehatan gizi khususnya pada adik-adik semua. Jadi monggo pihak sekolah bisa, saya punya solusi sih, misal ini nanti yang setelah hadir ini monggo bisa disosialisasikan ke guru di sekolah. Jadi nanti untuk edukasi kesehatannya bisa dilakukan per kelas Bapak atau Ibu. Jadi misal Bapak Kepala Sekolah di sini hadir, nanti disampaikan ke seluruh guru. Pertemuan monggo disampaikan di pertemuan, nanti pada saat jam literasi atau mungkin jam ada kegiatan lain, jadi nanti bisa serentak dengan menjelaskan materi edukasi, bebas mau edukasi apa boleh. Jadi nggak harus dalam satu aula atau satu gedung atau di luar berjamaah.
enggak perlu, enggak apa-apa. Jadi di kelas masing-masing per wali kelas gitu enggak apa-apa. Jadi per wali kelas menjelaskan, didokumentasikan gitu enggak apa-apa. Sudah termasuk kegiatan aksi bergizi gitu ya. Oke, kalau gitu saya kembalikan ke pembawa acaranya. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah cukup atau ada yang mau kita diskusikan lagi? Cukup? Salah cukup, Bu. Nggih. Oh, foto lagi. Oh, nggih. Sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, sekali lagi kami mohon untuk foto bersama dengan menggunakan logo UKS. Bisa nggih, Bapak Ibu? Kita foto dengan menggunakan logo segitiga seperti ini. Mohon kami minta tolong untuk kameranya dibuka sebentar. Nanti saya hitung 1, 2, dan 3. Akan kami screenshot dari sini. Apakah semua UKS? Baik, kita mulai nggih. 1, 2, 3, senyum. Sudah Mas, bisa semua? Nggih, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Besar harapan kita, semoga kegiatan screening anak sekolah dan juga pemeriksaan HB pada remaja putri dan juga kegiatan aksi bergizi ini akan terlaksana dengan baik ke depannya. Dan semoga kegiatan pada hari ini membawakan manfaat untuk kita bersama. Demikian acara koordinasi pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi dan foto akan kami share di grup pemegang UKS tingkat sekolah nggih. Nggih. Ya, Pak share nek mana Mbak guys? Monggo saged live dari room meeting mulai dari sekarang. Terima kasih.